Selamat datang kembali dalam pelajaran sekolah Sabat kali ini, masih bersama saya Mario. Pelajaran kali ini, pelajaran ke-6, berjudul Musuh di Dalam. Beberapa pelajaran membawa kita pada puncak kemenangan rohani, tetapi pelajaran ini justru mengajak kita menundukkan kepala dan melihat lebih dalam ke hati kita sendiri. Tema, Musuh di Dalam, berbicara bukan hanya tentang Akan, orang Israel yang menyembunyikan dosa dan menyebabkan kekalahan bangsa itu, tetapi juga tentang musuh di dalam hati kita masing-masing, sifat dosa dan keangkuhan yang tanpa pertobatan akan menjauhkan kita dari Allah. Namun, kabar baiknya adalah, melalui kasih karunia Kristus, ada pengampunan, pemulihan, dan kemenangan. Mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita melihat ke dalam diri, mengakui kelemahan kita, dan mengalami kuasa-Nya yang memurnikan. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen. Bila Anda terberkati, Anda bisa share konten ini kepada orang lain. Seperti judulnya, Musuh di Dalam, saya pikir judul ini bisa dimaknai dalam dua cara. Pertama, ada musuh yang berada di dalam hati setiap manusia. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, hati itu licik melebihi segala sesuatu dan sangat jahat. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan Yesaya 64 ayat 6 berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi, ketika kita melihat diri kita sendiri, ada musuh di dalam diri kita, yaitu sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan hanya melalui Kristus, oleh kasih karunia-Nya, oleh belas kasihan dan kasih-Nya, kita bisa menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kematian Yesus di kayu salib memberi pengampunan atas masa lalu, dan kehidupan serta pelayanan-Nya di surga menyediakan kuasa kasih Kalvari untuk mengubah hidup kita melalui Roh Kudus. Jadi, itulah makna pertama dari musuh di dalam. Makna kedua adalah dalam perkemahan Israel sendiri ada seorang musuh, yaitu Akan, Acan. Pengaruh dari orang berdosa di tengah-tengah umat Allah telah menajiskan seluruh Israel. Itulah sebabnya pelajaran ini menjadi begitu kuat dan penuh makna. Musuh dari dalam. Ayat hafalan diambil dari Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Allah adalah penyelidik hati. Dia meneliti hati kita. Saya tahu dalam hidup saya sendiri ada banyak blind spot, hal-hal yang mungkin tidak saya sadari, dan saya ingin Allah menyelidiki hati saya agar yang tersisa hanyalah kasih, komitmen, dan kesetiaan kepadanya. Dalam pelajaran ini, kita mempelajari Yosua pasal 7. Paragraf pertama pelajaran Sabat sore berkata, selama umat mematuhi perjanjian, mereka mengalami kemenangan. Namun ketika mereka mengabaikan ketentuan perjanjian itu, mereka mengalami kekalahan. Keberhasilan militer Israel tidak bergantung pada jumlah pasukan, strategi perang, atau taktik cerdik mereka, tetapi pada kehadiran prajurit ilahi di tengah-tengah mereka. Bukankah itu juga benar dalam kehidupan kita? Kemenangan kita dalam kehidupan Kristen, kemenangan atas pencobaan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Yesus. Kemenangan kita datang bukan karena hikmat kita, tetapi karena kuasa-Nya. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Dia yang perkasa. Ketika Israel melanggar perjanjian itu, mereka kehilangan kuasa Allah yang melindungi mereka dari musuh. Pelajaran hari Minggu, pelanggaran perjanjian. Pertanyaannya, apa dua penyebab utama kekalahan Israel di kota Ai? Ingat, Israel baru saja mengalahkan Yeriko, kota yang sangat kuat dan memiliki benteng besar. Ai adalah kota kecil, secara logika mereka mudah menaklukkannya. Tapi justru mereka kalah telak. Setelah membaca Yosua pasal 7, saya melihat tiga alasan utama kekalahan mereka. Tidak ada perintah Tuhan. Dalam Yosua 7 tidak disebutkan bahwa Tuhan menyuruh mereka menyerang Ai. Dikatakan, Yosua mengutus orang-orang dari Yeriko ke Ai. Bukan Tuhan yang memerintahkannya. Yosua bertindak atas inisiatif sendiri tanpa mencari petunjuk Allah. Terlalu percaya diri. Setelah kemenangan di Yeriko, mereka merasa tidak terkalahkan. Mereka mengira kemenangan berikutnya akan semudah itu. Tapi kepercayaan diri yang berlebihan tanpa doa membawa kekalahan. Pelajaran hari Senin dosa akan mengambil barang-barang terkutuk, pakaian babel, perak, dan emas yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Karena dosa itu, seluruh bangsa kehilangan perlindungan Allah dan dikalahkan.
Yosua 7 ayat 6-9 menunjukkan bagaimana Yosua hancur hati. Ia sujud di hadapan Tuhan dan berkata, "Mengapa engkau membawa kami menyeberangi sungai Yordan hanya untuk dihancurkan oleh musuh?" Dia khawatir bukan hanya tentang bangsanya, tetapi juga tentang nama Tuhan yang akan dinodai oleh kekalahan Israel. Proses penghakiman, adil dan teliti. Mulai dari suku, keluarga, rumah tangga, hingga individu, Yosua memeriksa satu persatu untuk menemukan pelaku dosa. Ini menunjukkan keadilan Allah. Dalam penghakiman akhir nanti, Allah juga akan meninjau nama demi nama, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Ia adil dan benar. Pelajaran hari Selasa, pilihan yang menentukan. Yosua 7 ayat 19-21. Yosua meminta akan mengaku, akan berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan. Aku melihat jubah indah dari Babel, 200 shikal perak, dan emas 50 shikal. Aku menginginkannya dan mengambilnya." Tetapi pengakuan ini tidak lahir dari pertobatan sejati. Akan tetap diam sampai saat terakhir, berharap tidak ketahuan. Ia termasuk kategori pelanggar yang keras kepala, yang tidak memiliki penebusan menurut hukum Musa karena tidak ada pertobatan yang tulus. Ini mengingatkan kita bahwa pengakuan tanpa pertobatan sejati tidak membawa pengampunan. Namun, setiap orang yang datang dengan hati yang jujur dan bertobat sungguh-sungguh, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jika kita melakukan pengakuan, Tuhan akan melakukan pengampunan. Bagi kita, selalu ada pintu harapan. Pelajaran hari Rabu, pintu harapan. Hosea 2 ayat 15 berkata, "Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dan lembah Akor menjadi pintu pengharapan." Akor berarti kesusahan. Di tengah kesusahan, Tuhan membuka pintu harapan. Israel telah gagal di pasal 7, tetapi di pasal 8 Tuhan memberi mereka kesempatan kedua. Kali ini, mereka mendengarkan Tuhan dan mengalami kemenangan besar. Apa yang dulu menjadi kekalahan, kini menjadi kemenangan. Mungkin kita juga pernah jatuh, kalah oleh dosa, gagal secara rohani. Tapi Tuhan bisa mengangkat kita kembali, membersihkan kita, dan memberi kita kemenangan baru. Mika berkata, "Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit." Pelajaran hari Kamis, saksi akan kuasa Allah. Tujuan kemenangan Israel bukan hanya untuk menguasai negeri, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Yosua berkata, Yosua 7 ayat 9 sedih, "Apa yang akan engkau lakukan bagi namamu yang besar?" Kekalahan mereka mempermalukan nama Tuhan, tapi pertobatan dan kemenangan berikutnya memuliakan nama Tuhan. Sebelum kemenangan besar atas Ai, Tuhan memerintahkan, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Sebelum Tuhan memberi kemenangan, umat harus dikuduskan. Pelajaran minggu ini mengingatkan bahwa kekalahan Israel di Ai bukan karena kekuatan musuh, melainkan karena dosa di dalam kemah mereka sendiri. Begitu juga dengan kita, kekalahan rohani seringkali datang bukan dari serangan luar, tetapi dari hati yang tidak diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Namun Allah tidak meninggalkan umatnya. Seperti Israel yang akhirnya memperoleh kemenangan setelah bertobat dan menyucikan diri, kita pun dapat bangkit dari kegagalan dan berjalan dalam kemenangan bersama Kristus. Kuncinya sederhana tetapi mendalam, mengenali dosa, mengakuinya, dan menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai bergantung penuh pada kasih karunia Kristus, maka musuh di dalam akan ditaklukkan, dan hidup kita akan menjadi saksi bagi kuasa Allah yang memulihkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau menguduskan hati kami. Kami tidak mampu melakukannya sendiri, tapi oleh kasih karunia dan kuasa-Mu, Engkau sanggup melakukannya. Tolong kami agar tidak percaya diri secara berlebihan, tetapi selalu mengandalkan kuasa-Mu. Kami percaya hanya oleh kekuatan-Mu kami dapat menang atas kuasa kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.